Setiap tahun umat Katolik di seluruh dunia memasuki sebuah minggu yang istimewa. Sebuah minggu yang dipenuhi dengan doa, keheningan, dan perayaan. Kita menyebutnya Pekan Suci. Di gereja-gereja, daun palma diangkat tinggi, lilin dinyalakan dalam kegelapan, salib dihormati dengan hening. Dan pada akhirnya lonceng-lonceng berbunyi merayakan kebangkitan. Namun di tengah semua perayaan itu ada sebuah perayaan yang layak kita renungkan. Apakah kita sungguh memahami apa yang sedang kita rayakan? Atau Pekan Suci telah menjadi sekadar sebuah tradisi yang kita jalani dari tahun ke tahun, sebuah rangkaian ibadat yang kita ikuti tanpa benar-benar memahami maknanya. Sejatinya, Pekan Suci adalah jantung dari seluruh iman Kristiani. Di dalam minggu ini juga kita melihat sebuah kisah yang sangat manusiawi. Kisah tentang harapan, pengkhianatan, penderitaan, keheningan, dan akhirnya kehidupan baru. Mau tahu lebih lanjutnya? Kita bahas di sini. Selamat datang di Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik bersama dengan aku, Iren. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat kembali makna dari Pekan Suci lebih dalam. Bukan hanya sekedar tradisi, tetapi sebagai sebuah kisah keselamatan yang terus berbicara kepada kehidupan kita hari ini. Nah, di sini bersama kita nih, tim pastoral Katekese Paroki Sri Bawono. Kita kenalan dulu ya. Boleh dikenalkan, Pak? Halo, nama saya Nicholas Noryoto dari Stasi Santo Petrus Braja Asri. Ya. Halo, saya Matius Surito dari Stasi Santa Maria Karya Makmur. Oke, terima kasih Bapak sudah mau berkenan datang. Nah, tadi kan kita di awal, di opening kita sudah berbicara tentang Pekan Suci, Pak. Nah, sebenarnya jika kita melihat lagi keseluruhan, sebenarnya apa sih yang membuat Pekan Suci ini begitu penting gitu, apalagi iman Kristiani, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ren. Dalam iman Kristiani ini memang sangat penting. Pekan Suci ini yang sering tiap tahun kita lakukan. Ini kenapa itu begitu penting? Karena di dalamnya ini gereja mengenangkan peristiwa yang menjadi pusat iman Kristiani, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Nah, ini artinya, Mbak, bahwa seluruh iman Kristiani itu berdiri di atas peristiwa Paskah. Karena itu, Pekan Suci bukan sekedar minggu yang penuh dengan perayaan, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang mengajak umat masuk ke dalam misteri keselamatan. Gereja di sini ini tidak hanya mengingat peristiwa masa lampau, masa lalu, tetapi secara liturgis gereja ini menghadirkan misteri itu dalam kehidupan umat. Oh, jadi seperti itu ya Pak, singkatnya ya Pak ya. Nah, terus Pak, dalam tradisi gereja juga sering dikatakan bahwa seluruh Pekan Suci adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Kenapa Pak tidak dapat terpisahkan? Nah, dalam Pekan Suci merupakan satu rangkaian yang tidak terpisah, yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Ini karena Pekan Suci itu sebenarnya merupakan satu kisah keselamatan yang utuh. Rangkaian ini mencapai puncaknya dalam Trihari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung,
kemudian Sabtu Suci, yang sorenya itu biasanya dikatakan Vigili Paskah. Nah, secara liturgis, ketiga peristiwa ini sebenarnya merupakan satu perayaan yang berlangsung selama 3 hari. Misalnya, Kamis Putih. Misa Kamis Putih itu tidak memiliki penutup yang secara lengkap. Nah, tidak ada berkat penutupnya. Dan kemudian perayaan itu berlanjut dalam liturgi Jumat Agung. Yang di sini juga sudah sering kita lakukan, tidak ada pembuka dengan tanda salib dan sebagainya itu. Dan juga akhirnya mencapai pada puncak, yaitu Vigili Paskah. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja ingin umat itu melihat misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oh, setelah direfleksikan ternyata emang menarik ya Pak, Iya. dari tadi Kamis Putih, Ya. habis itu tidak ada penutup, terus Jumat Agung tidak ada pembuka, Baru langsung nanti di puncaknya Vigili Vigili Paskah. Paskah. Iya. Nah, kalau kita bahas lebih detail nih Pak, satu persatu, mulai dari Minggu Palma dulu kali ya Pak. Secara liturgi, perayaan ini terasa unik karena dimulai dengan prosesi daun palma di luar gereja. Tetapi kemudian setelah di dalam gereja langsung dilanjutkan dengan kisah sengsara Yesus. Nah, mengapa liturgi ini disusun demikian Pak? Ya, terima kasih Mbak Iren. Gini, dalam perayaan Minggu Palma itu memang ada 2 bagian penting ya. Struktur liturgi ini sengaja dibuat kontras ya. Perayaan daun palma itu di luar ya. Terus prosesi daun palma itu mengingatkan kita Mbak kepada peristiwa ketika Yesus memasuki Yerusalem dan disambut sebagai raja itu. Terus di situ orang banyak itu menghamparkan daun-daun palma yang mereka berseru Hosana, Hosana. Mereka sangat menyambut Yesus itu sebagai raja. Namun setelah itu Mbak Iren ya, dalam liturgi Sabda umat langsung mendengarkan kisah sengsara Yesus. Gereja sengaja menghadirkan kontras ini untuk menunjukkan bahwa kemuliaan Kristus justru terjadi melalui penderitaan. Maka dengan kata lain, jalan menuju kemuliaan dalam iman kita itu bukanlah jalan kekuasaan, melainkan jalan pengorbanan. Nah, ada juga Pak yang mengatakan bahwa Minggu Palma itu penuh dengan ironi. Apa maksudnya Pak? Gini, ironinya itu terletak pada harapan orang banyak. Yang mana ketika Yesus masuk Yerusalem itu, banyak orang berharap bahwa ia akan menjadi Mesias politik yang membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Romawi. Mungkin kalau boleh saya jelaskan, ketika orang banyak menyambut Yesus dengan daun palma di tangan itu, mereka berharap bahwa Yesus itu menjadi raja, benar raja duniawi yang duduk di tahta menggantikan Raja Daud. Tapi bukan itu tujuannya Yesus datang. Nah, namun misi Yesus berada itu, ia datang bukan untuk memimpin revolusi politik, melainkan untuk membawa keselamatan melalui kisah pengorbanannya itu. Nah, maka karena harapan mereka itu tidak terpenuhi, sebagai orang yang sebelumnya berseru Hosana, begitu semangatnya mereka itu berteriak Hosana. Kemudian
nanti ikut berteriak, salibkan dia. Nah, ini. Maka peristiwa ini mengingatkan kita bahwa manusia sering memuji Tuhan ketika harapan mereka itu terpenuhi. Tetapi bisa kecewa ketika Tuhan bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, seperti itu. Jadi di sini nih kalau saya merefleksikan secara pribadi ya, ini kan seolah-olah saya itu senang ketika dalam situasi susah atau dalam situasi sulit ya. Itu kadang-kadang kita terlalu berharap Tuhan itu datang. Tapi ketika sudah berhasil, sukses, lupa semuanya. Jadi kalau itu ya ketika saya ini dibutuhkan oleh orang lain itu orang lain kok seneng dengan saya, tapi begitu nggak dibutuhkan ya diabaikan begitu saja. Ini sama seolah-olah seperti itulah dalam refleksi yang terjadi. Berarti apa? Iya, Pak. Boleh kalau bisa tambah. Dan mengapa kok perayaan Minggu Palma ini bisa dikatakan kontras ya? Karena yaitu tadi ketika perayaan daun palma, yaitu mereka menyambut Yesus itu berharap Yesus menjadi seorang raja. Dan ketika kita sudah di dalam gereja, di sana kita mendengar kisah sengsara Yesus, ya, kisah sengsara Yesus. Maka lagunya pun secara dinamika juga sudah berbeda, gitu. Ketika kita di luar, Hosana Putra Daud, kita perarakan ada lagu itu Yerusalem, Yerusalem. Nah, itu semangat, dengan semangat kita menyanyikan. Tetapi kalau sudah di dalam Allahku, ya Allahku, nah udah beda kan. Jadi di situ kita melihat kekontrasan liturginya gitu, perayaannya. Nah, sangat menarik berarti ya Pak, iya. Bahwa ada emang perbedaan sangat kontras dan iya. Baik juga yang Bapak bilang, Pak Nik bilang, katakan tadi bahwa kadang-kadang kita kalau direfleksikan zaman sekarang itu kita tertampar ya Pak, kita kadang-kadang mengeluh-ngeluhkan Tuhan, Tuhan baik saat baik, tapi saat gak sesuai ekspektasi kita mungkin kita juga ikut seperti mereka, salibkan dia mungkin ya Pak. Nah setelah kita tadi berbicara tentang Minggu Palma, kita akan selanjutnya nih Pak, selanjutnya adalah Kamis Putih. Nah Kamis Putih itu kan identik dengan perjamuan terakhir, apalagi yang pembasuhan kaki. Nah ada nggak sih Pak makna teologisnya atau cuma sekedar ya udah tradisi aja atau seperti apa Pak? Untuk makna teologis dalam perayaan Kamis Putih, dalam Kamis Putih ini gereja mengenangkan dua hal, suatu peristiwa yang sangat penting. Yang pertama itu bahwa Allah telah menetapkan Ekaristi. Kemudian dan di sini juga merupakan perjamuan yang terakhir. Yesus mengambil roti dan anggur dan juga berkata bahwa itu adalah tubuh dan darahnya. Dengan tindakan ini, Yesus memberikan kepada gereja sebuah cara untuk terus menghadirkan pengorbanannya di sepanjang zaman. Jadi sepanjang zaman, sebagai kenangan lah ya. Maka Yesus memberikan kepada gereja itu sebuah cara untuk menghadirkan pengorbanannya dalam kenangan yang selalu kita rayakan hampir setiap tahun ya kita ikuti. Tapi apakah kita sungguh-sungguh ya memaknai dalam teologis itu? Maka Ekaristi ini bukan hanya sekedar simbol ya, ataupun hanya sekedar kita kenang saja merupakan kenangan, tetapi lebih dari itu partisipasi yang nyata, ya, partisipasi nyata dalam misteri Paskah Kristus itu. Nah, maka hal kedua yang juga ini menjadi keteladanan untuk kita sebagai umat yang mengikuti, teladan pelayanannya. Nah ini yang perlu juga kita
Ya, pahami bersama. Yang terlihat ketika Yesus membasuh kaki, seperti tadi disampaikan bagaimana Yesus membasuh kaki. Ini kan merupakan keteladanan kepada para murid yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Nah, hal kedua inilah yang juga memang sangat-sangat harus kita pahami bagaimana kita meneladani Yesus ketika Yesus melayani kepada para murid-muridnya. Nah, ketika Yesus melakukan itu semua, itu kan menunjukkan dalam iman kita. Ya. Nah, dalam iman kita telah ditunjukkan kepada Yesus. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana menjadi kepemimpinan yang sejati. Nah, maka berarti bahwa kita harus bisa menunjukkan keteladanan ya, dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Nah, bahwa Yesus yang Tuhan dan Guru saja mau membasuh kaki murid-muridnya. Lalu bagaimana kita sebagai murid-muridnya itu untuk bisa melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus yang kita imani. Demikian. Ya. Masih Kamis Putih nih Pak. Nah, ada juga beberapa bagian liturgi yang berbeda nih daripada misa biasanya. Nah, itu ada maknanya nggak Pak? Ya jelas ada Mbak. Nih, karena ada beberapa bagian liturgi itu yang berbeda, namun itu sangat mengandung pesan yang sangat kuat nih Mbak. Misalnya setelah komuni nih, itu sakramen Maha Kudus itu kan dipindahkan ke tempat khusus untuk adorasi. Nah, terus ini melambangkan bahwa Yesus yang pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa sebelum penangkapannya. Nah itu, jadi ya bukan hanya sekedar perayaan gitu aja. Jadi ya memang ada maknanya itu Mbak. Kemudian ada bagian lain nih, altar dikosongkan. Nah itu, jadi taplak dan hiasannya itu dilepas ya, jadi altar itu bersih ya. Ini adalah simbol bahwa Yesus sedang memasuki penderitaannya. Nah, dan juga itu mengingatkan bahwa peristiwa ketika pakaian Yesus itu ditanggalkan sebelum disalibkan. Nah, itu. Jadi ada juga ini simbol-simbol ini ya, itu membantu umat untuk merasakan bahwa gereja itu sedang memasuki saat-saat paling genting dalam kisah keselamatan. Itu. Setelah kita bahas Kamis Putih, sekarang kita terus ke Jumat Agung, Pak. Nah, seluruh dunia tuh nggak merayakan Ekaristi kan, Pak, tapi hanya ibadat. Nah, kenapa tidak merayakan Ekaristi pada saat Jumat Agung, Pak? Baik, gereja untuk saat ini gereja tidak merayakan Ekaristi, ya, tidak merayakan Ekaristi. Itu karena Jumat Agung itu adalah hari ketika gereja mengenangkan wafat Kristus di kayu salib. Nah, oleh karena itu gereja tidak merayakan Ekaristi baru. Karena apa? Karena komuni yang diterimakan itu sudah dikonsekrasikan pada hari Kamis Putih atau di hari sebelumnya. Maka liturgi Jumat Agung juga ini kan terdiri dari 3 bagian yang utama, yaitu liturgi Sabda, dengan kisah sengsaranya, kemudian doa umat secara meriah, ini di seluruh dunia, ini bukan hanya di tempat kita saja ya. Ini doa umat secara meriah, kan begitu. Kemudian penghormatan salib. Nah, penghormatan salib ini adalah satu momen ya, yang paling mendalam dalam liturgi Jumat Agung. Ya. Jadi dalam liturgi ini sangat mendalam. Karena apa? Salib dipandang bukan hanya sebagai alat penderitaan, ya, tetapi sebagai tanda kemenangan Kristus. Ya. Jadi yang tadinya salib sebagai lambang kehinaan, tetapi menjadi lambang kemenangan. Nah, ini adalah
yang perlu kita pahami secara mendalam ya, pada penghormatan salib itu. Maka ini yang juga menjadi pemahaman untuk kita juga bahwa salib adalah tempat di mana kasih Allah dinyatakan dengan lebih sempurna. Nah, setelah Jumat Agung nih Pak, kan gereja memasuki Sabtu Suci yang terasa sangat sunyi. Nah, ini juga ada maknanya nggak Pak? Tentu sangat bermakna sekali ya Sabtu Suci ini. Karena Sabtu Suci ini adalah hari penantian. Dan pada hari ini gereja itu hampir tidak merayakan apapun pada pagi sampai sore hari. Nah, gereja berada dalam keheningan untuk merenungkan misteri Kristus yang berada dalam makam itu. Dan dalam tradisi kuno gereja itu ada juga ada refleksi tentang Kristus yang turun ke dunia orang mati untuk membawa keselamatan bagi mereka yang telah wafat sebelumnya. Nah, itu. Dan secara spiritual tentu Sabtu Suci ini menggambarkan pengalaman manusia ketika terasa berada dalam kegelapan, ketika harapan belum terlihat. Nah, itu. Namun justru di dalam keheningan itulah gereja menantikan kabar kebangkitan Kristus. Nah, itu. Nah, masih dalam malam Sabtu Suci kan setelah Sabtu Suci kan kita malamnya merayakan Vigili Paskah, Pak. Yeah. Nah, yang sering disebut sebagai perayaan paling agung di dalam gereja. Nah, mengapa perayaan ini nih begitu istimewa dibandingkan perayaan-perayaan sebelumnya, Pak? Gini, karena Vigili Paskah adalah puncak dari seluruh tahun liturgi. Perayaan ini memiliki 4 bagian utama, Mbak, ini. Yang pertama ada liturgi cahaya. Ketika lilin Paskah dinyalakan dalam gereja yang gelap, ini melambangkan Kristus yang bangkit mengalahkan kegelapan dosa dan kematian. Lalu bagian yang kedua adalah liturgi sabda yang menceritakan sejarah keselamatan mulai dari penciptaan dunia hingga kebangkitan Kristus. Itu di bagian kedua ini. Lalu di bagian yang ketiga, Mbak, ini ada liturgi baptis. Ya. Ini yang mengingatkan bahwa melalui baptisan umat ikut ambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan yang terakhir, Mbak, ini itu ada liturgi Ekaristi. Nah, yang dirayakan dengan penuh sukacita sebagai perayaan kemenangan Kristus. Nah, jadi dalam perayaan Vigili Paskah ini memang sangat mengharukan ya bagi kita, karena ya kalau kita mau menghayati di sana kita bisa mengerti begitu agungnya Tuhan melalui karya-karyanya, terutama dalam karya keselamatan. Oke, Pak. Iya. Berarti emang sudah sangat istimewa sekali tuh ya, Pak ya. Iya. Nah, sekarang kita tiba nih Pak, akhirnya pada Minggu Paskah. Nah, pesan utama apa yang ada di dalam
kebangkitan Yesus bagi umat Kristiani? Untuk pesan Paskah tentang kebangkitan Tuhan yang sudah kita rayakan begitu meriahnya. Jadi bukan hanya sekedar meriah kita rayakan tapi terus nol, nggak ada yang kita nikmati. Maka pesan utama Paskah ini adalah suatu harapan. Yang utama adalah harapan ini. Nah, kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa dosa dan kematian itu tidak memiliki kata terakhir dalam sejarah dunia. Ini akan terus ada pembaruan itu. Maka Tuhan mampu membawa kehidupan bahkan dari situasi yang tampaknya paling gelap. Nah, tapi akan memperoleh suatu terang. Ini kan suatu harapan yang selalu dicari ya oleh setiap orang itu. Maka salah satu detail dalam menarik Injil adalah bahwa orang pertama yang menemukan kubur kosong, menemukan kubur kosong itu adalah Maria Magdalena. Ini kan suatu pengalaman juga, pengalaman. Nah, apakah ini juga menjadikan suatu momen yang juga perlu kita pahami dalam hal itu? Maka pada zaman itu yang terjadi apa? Kesaksian perempuan. Ternyata seorang perempuan itu memberikan kesaksian yang utama. Nah, yang sering tidak dianggap penting ya. Dan dalam masyarakat ini kadang-kadang hanya seorang perempuan saja bisa apa kan. Nyatanya di sini begitu ya dominan lah. Ternyata mengetahui melihat kekosongan itu sendiri. Namun justru kepada mereka lah kabar gembira pertama ini disampaikan. Pertama kali ya kabar gembira bahwa Kristus telah bangkit ini pada seorang perempuan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa karya Tuhan itu sering melalui cara-cara yang kadang-kadang tidak kita duga ya, secara tak terduga ternyata mereka lah yang punya peran penting dalam hal ini. Oke, berarti sangat Pak, sangat menarik sekali ya kalau kita refleksikan lagi bahwa secara manusiawi kalau kita percaya kepada Tuhan tapi Tuhannya meninggal, wafat di kayu salib, suatu yang hina, pasti sudah mungkin waktu itu kita sudah tidak ada harapan. Harapannya putus. Tapi pesan dari pesan dari Paskah ini bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Walaupun sudah meninggal, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Dan sangat menarik tadi yang Bapak sampaikan bahwa melanggar stereotip di dalam dunia, apalagi zaman dulu ya Pak, kan perempuan itu dianggap nomor 2 lah ya. Di belakang aja lah ya. Nggak ada di depan lah ya. Bikin roti aja, bikin kue aja, bikin teh aja. Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa semuanya sama. Bahkan perempuan yang dianggap sepele, Tuhan pakai untuk memberikan kabar kesaksian, kabar sukacita bahwa kuburan Yesus sudah kosong, Tuhan sudah bangkit. Nah Pak, tadi sangat menarik ya setelah kita lihat dari rangkaian Pekan Suci. Nah tampaknya nih ada perjalanan yang sangat manusiawi di dalamnya ya. Ternyata tidak hanya ilahi tapi manusiawi juga. Nah ada nggak Pak pesan yang dapat kita ambil dari Pekan Suci ini? Tentunya ada ya yang dapat kita ambil nih pesan-pesan ini. Jadi Pekan Suci itu sebenarnya mencerminkan perjalanan manusia. Ada saat kita penuh harapan seperti pada Minggu Palma tadi yang sudah kita bahas. Terus ada saat kita menghadapi penderitaan seperti Jumat Agung ya. Dan juga ada masa keheningan dan ketidakpastian seperti Sabtu Suci yang kita dalam penantian kebangkitan Kristus itu tadi. Terus, namun pada akhirnya ini selalu ada harapan baru seperti yang dirayakan pada Paskah. Nah itu. Karena itu
Pekan Suci itu bukan hanya peristiwa sejarah yang dikenang setiap tahun, Mbak. Ia adalah undangan bagi setiap orang untuk percaya, bahkan dalam penderitaan sekalipun Tuhan sedang menuntun manusia menuju kehidupan yang baru. Jadi kalau boleh saya menambahkan dalam hal ini bahwa rangkaian satu kesatuan yang tak boleh terpisahkan ini menggambarkan perjalanan hidup Iya. kita, ya, hidup manusia. Ya ada saat kitanya sekedar penuh dengan harapan kita. Tapi sekali waktu ternyata kita mengalami sebuah penderitaan yang mungkin berat kita rasakan. Jadi ada suatu harapan, kemudian ada suatu penderitaan yang kita alami, sudah digambarkan mulai dari Minggu Palma, kemudian di Jumat Agung. Tapi dari semuanya yang kita alami ternyata itu tidak hanya berakhir dalam penderitaan yang kosong. Ternyata dalam situasi apapun ada suatu kebahagiaan, ada suatu sukacita yang dirasakan. Iya. Ya, inilah suatu tambahan yang mungkin perjalanan hidup kita ini ya, selalu bersilih berganti lah ya. Itu kalau kita pahami sesuai dengan liturgis yang ada selama iya. Pekan Suci itu. Nah, itu ya. Pak. Iya, iya. Baik, berarti dapat kita rangkum apalagi refleksikan pada saat ini bahwa rangkaian Pekan Suci itu tidak dapat terpisahkan. Apalagi Iya. kalau kita refleksikan benar-benar itu emang kita sangat mengena sangat dalam, mengena dan dalam kita diri rasakan kita, ya. Dalam sehari-hari hidup ya, kita, Pak. ya. Tuhan pun pernah merasakan bahwa diululukan ya kan husana, Iya. tapi ternyata juga dikatakan Salibkan, salibkan dia. Disalibkan. Terus bahkan meninggal wafat di kayu salib. Hmm, Nah, saat itu mungkin saat hidup kita terpuruk, mungkin kalau yang kita alami ya. sehari-hari ya Pak, ekonomi atau pekerjaan atau apapun itu. Nah, tapi kita harus ingat setelah kita mengalami penderitaan pasti ada harapan. Ada Ya, harapan. di dalam ya. Setelah itu kan Pak Pasca. Jadi untuk teman-teman di rumah yang mungkin mengalami penderitaan, percayalah bahwa Tuhan akan mengembalikan menjadi sukacita. Sekian episode hari ini. Terima kasih kepada Bapak Terima narasumber. kasih. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.